Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penagihan hutang. Secara alami, Jia Lau bukanlah satu-satunya yang menemukan datangnya guntur bergemuruh yang jelas tiba-tiba. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tercengang saat mereka melihat ke arah suara raungan itu berasal. Namun, selain Ketua Asosiasi Alkemis, FAMA, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun ini masalahnya, Douki yang agung yang terkandung dalam raungan menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak dapat dibandingkan. Sejak kapan orang yang begitu kuat muncul di kekaisaran Ma Jia? Pasangan dari mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar tercengang. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari kapan seorang ahli yang memiliki kekuatan seperti itu muncul di kekaisaran Jia Ma. Raungan yang jelas itu seperti guntur yang bergulir dan datang. Keraguan telah melintas di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba menyerbu dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini begitu cepat hingga menakutkan. Bahkan segelintir orang elit doang hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di dalam hati mereka. Cahaya perak menerpa langit. Itu menembak dari luar ke dalam kota dalam sekejap. Akhirnya, cahaya itu menyala dan sosok manusia yang seluruhnya tertutup api hijau giok muncul di medan pertempuran di langit dengan cara seperti hantu. Tempat yang dia tempati secara mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit, orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan khawatir. Dari tampilan situasinya, sepertinya raungan yang jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkannya, hanya 2 hingga 3 detik yang singkat telah berlalu dari suara gemuruh yang jelas hingga kemunculan orang api hijau giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan menakutkan yang terakhir, tinju ganas Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih dengan kasar mendekati setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi terpana. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 orang lainnya mengunci dirinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal-muasal pihak lain. Dia hanya bisa berteriak, "Teman, hati-hatilah dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok tidak berbalik di hadapan teriakan nyaring Hai Bodong. Yang dia lakukan hanyalah melambaikan tangannya secara acak. "Kamu benar-benar berani ikut campur dalam urusan Mystical Sect? Anda mencari kematian." Kemunculan tiba-tiba sosok manusia api hijau giok juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat mengetahui niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah muram. Saat teriakan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat langsung melonjak. Suara dengungan angin deras yang tajam bergema di seluruh kota, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari 2 Du Huang dan 2 Du Huang memiliki kekuatan yang bahkan hanya bisa dihindari oleh Jia Xingtian. Namun, sosok manusia api hijau giok itu tetap ada di langit. Ekspresinya serius, tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya,
Dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung. Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang ini yang tiba-tiba muncul tidak terlalu memaksakan diri? Harus diketahui bahwa lawannya bukanlah orang kuat biasa tetapi dua Do Huang dan dua Do Wang. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang biasa di bawah. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para ahli yang telah mengamati tempat ini dari tempat-tempat tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari tampang kecepatan menakutkan yang ditunjukkan orang ini sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, dia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menerimanya secara langsung, ia bodoh melakukan ini. Apakah orang yang begitu kuat itu bodoh? Jawabannya jelas. Tidak. Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh dari Yundu dan 3 lainnya meledakkan udara dalam radius 10 meter dan membentuk wilayah vakum di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari ibu kota. Tinju bercahaya yang menakutkan itu melesat menuju sosok api hijau giok dengan kecepatan yang sulit dirasakan dengan mata telanjang. Udara terbang ke segala arah dimanapun kepaan tinju itu lewat, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau giok akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya yang menakutkan itu hendak mendekati tubuhnya. Tinjunya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya bergetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, itu tiba-tiba meletus di tengah teriakan rendah dan dalam. Ledakan oktan! Tinju yang dibungkus oleh api tidak tampak indah. Namun, sebuah batu tampaknya telah terlempar ke udara di sekitar tepat saat kepaan tangan itu akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Bang! Kedua tinju itu bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya untuk sementara hening sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinjunya terpisah saat bersentuhan di depan banyak tatapan. Sosok manusia api itu bergoyang sedikit sebelum mundur beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan 3 lainnya di sisi berlawanan seperti karung pasir yang telah dikirim terbang di mata yang terkejut ke seluruh kota. Mereka terbang mundur lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan-lengan di tangan mereka segera terlepas saat mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan 3 lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tetapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah tinju pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu bangsawan klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang melihat ke langit dengan wajah tercengang. Pemandangan beberapa saat lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh 2 Do Huangs dan 2 Do Wang dengan kekuatan sendiri. Sepertinya hanya Yunshan saja yang memiliki kekuatan seperti itu di Kekaisaran Jia Ma yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukanlah Yunshan. Kalau begitu, siapakah ahli misterius ini yang benar-benar terbungkus dalam api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menghabiskan pikiran mereka untuk mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka tidak membuahkan hasil. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak menyangka bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan Yundu dan 3 lainnya tetapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan keempat ini. Orang-orang. Kekuatan seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. Siapa kamu? Tolong beritahu kami namamu.
Yundu dan 3 orang lainnya bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka dipenuhi keterkejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar dapat menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran. Mengapa Misty Cloud sekte mereka sama sekali tidak menyadari bahwa orang yang begitu kuat telah muncul di dalam kekaisaran Ma Jia? Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect masih menghususkan diri dalam menindas orang lain dengan angka. Gugusan api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini belum terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya akan terkejut melihat betapa mudanya ketika mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Yafei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di kediaman di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku. Mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan menoleh untuk bertukar pandang satu sama lain. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak dari dalam mata pihak lain. Sebagai orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jawaban apapun meskipun mengerutkan alisnya dan menikmatinya. Teman ini, jangan berpikir kalau kamu bisa bertindak sembarangan hanya karena kita berempat tidak bisa melakukan apapun padamu. Tidak ada seorang pun di kekaisaran Ma Jia yang berani memprovokasi sekte awan berkabut kami. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram saat dia berbicara dengan suara tegas ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Anda harus mengungkapkan diri Anda jika Anda memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, memperlihatkan ekormu, dan menyelinap bukanlah hal yang harus dilakukan seorang ahli. Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar teriakan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang tersisa di tubuhnya perlahan menghilang. Kota, tempat percakapan pribadi baru saja pecah, sekali lagi menjadi sangat sunyi ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan memandang ke langit tanpa berkedip. Semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pikiran ini. Kedua belah pihak yang bertempur di dalam istana klan primer, mereka yang berada di kota kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klan Mu, orang-orang dari semua tempat ini menatap tajam ke langit dengan mata besar. Nyala api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata banyak tatapan panas berapi-api yang tak terhitung jumlahnya. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Yafei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak familiar dari klan primer. Tangan halusnya tanpa sadar menutupi mulutnya. Kabut melonjak di mata cerah itu karena kegembiraannya. Benarkah dia? Dia telah kembali. Ci! Nyala api akhirnya menghilang seluruhnya setelah suara kecil. Pria muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap tergantung di langit. Sudah 3 tahun. Misty Cloud Sect, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih hutangmu. Pemuda berjubah hitam itu tetap tergantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi wajah semua orang di kota menjadi padat sepenuhnya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.